Bayangin kalau satu wilayah super luas bisa dibeli pakai uang tunai. Bukan cicilan. Bukan pay later. Langsung transfer beres. Tahun 1867. Rusia resmi menjual wilayah Alaska ke United States seharga 7,2 juta dolar. Yes. Satu wilayah luas banget. Cuma 7,2 juta dolar. Kalau dibagi luasnya, itu kira-kira cuma sekitar 2 sen per acre. Murah banget. Lebih murah dari parkir sejam. Kenapa Rusia jual? Waktu itu Rusia lagi butuh dana setelah perang mahal. Alaska juga lokasinya jauh banget dari pusat pemerintahan mereka. Susah dijaga, dingin, dan dianggap nggak terlalu produktif. Mereka takut kalau nanti perang lagi. Wilayah itu malah direbut Inggris tanpa bayaran. Jadi pikirannya simpel, mending dijual sekarang, dapat uang. Daripada nanti hilang gratis. Masuk akal secara strategi, tapi pas Amerika beli, wah ribut. Banyak orang Amerika ngetawain keputusan ini. Mereka nyebutnya Seward's Folly, alias kebodohan si Menteri Luar Negeri waktu itu, William Haji Seward. Katanya, ngapain beli tanah isinya es doang? Beruang kutub nggak bayar pajak. Bayangin suasananya. Negara beli wilayah luas, tapi yang kelihatan cuma salju, gunung es, dan suhu yang bikin jaket double pun masih mikir. Media waktu itu bahkan nyindir pembelian ini sebagai Seward's Icebox atau kulkasnya Seward. Tapi sejarah itu hobi banget bikin plot twist. Beberapa dekade kemudian, boom! Ditemukan emas dalam jumlah besar di Alaska. Terjadilah demam emas. Orang-orang berbondong-bondong pindah ke sana. Rela hidup di suhu ekstrim demi cari harta karun. Yang tadinya bilang, tanah nggak guna, mulai berubah jadi. Ternyata ada isiannya juga ya. Belum selesai. Abad berikutnya, ditemukan cadangan minyak dan gas alam dalam jumlah luar biasa besar. Alaska berubah jadi salah satu wilayah penghasil energi penting di Amerika. Sekarang Alaska bukan cuma soal salju. Dia strategis secara militer, kaya sumber daya, dan punya posisi geopolitik penting karena letaknya dekat Rusia. Ironisnya wilayah yang dulu dijual karena dianggap beban, justru jadi aset berharga. Coba bayangin kalau Amerika waktu itu mikir terlalu pendek. Dingin gak usah deh. Sejarah mungkin beda total. Dari 7,2 juta dolar. Sekarang nilainya miliaran bahkan triliunan dalam bentuk sumber daya alam dan nilai strategis. Kadang keputusan yang ditertawakan orang satu zaman, justru jadi keputusan paling visioner di masa depan. Pelajarannya jangan cuma lihat permukaan. Kadang yang kelihatan kosong, cuma belum digali potensinya aja. Dan siapa tahu, tanah es, versi hidup kamu sekarang. Ternyata lagi nunggu waktunya buat jadi emas.